Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah terkhusus beliau musannaf matan Ghayatul Taqrib, yaitu beliau Syekh Abi Syuja, beserta para pakai ini aja. Ya. Serta para ulama yang lainnya, para musannif. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, memahami ilmu-ilmunya sehingga mendatangkan keberkahan, kebahagiaan selamat dunia hingga akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada pasal mengusap dua muzah, mashu alal khuffaini. Bisa dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Faslun, ada suatu pasal. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Adapun mengusap atas dua muzah, dua khuf, atau kita istilahkan sepatu khuf, gitu aja. Ini mungkin asing bagi kita, terutama ibu-ibu, ya Bu. Apa itu sepatu khuf? Nanti kita bisa jelaskan. Mengusap atas kedua muzah atau sepatu khuf, kanan kiri maksudnya, jaizun, itu diperbolehkan dalam praktek wudhu. Jadi kronologisnya seperti ini. Ini adalah beranjak dari persoalan wudhu, di mana wudhu itu kan ada fardu-fardunya. Salah satu fardunya adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki. Meskipun kita jarang menjalankan atau memang belum pernah sama sekali mempraktekkan ini, tetapi nggak masalah. Kita mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, suatu saat mungkin kita perlu untuk menjalankannya. Jadi dalam praktek wudhu itu ada yang namanya membasuh kedua kaki, kan gitu. Cuma dalam beberapa kondisi mungkin terasa berat, terasa sulit ketika pada praktek wudhu kemudian disuruh tetap membasuh kedua kaki. Lantas kemudian adalah pensyariatan yang namanya mengusap sepatu. Tidak perlu dicopot sepatunya. Di prakteknya sepatunya tidak perlu dicopot, tetapi sepatunya harus memenuhi kriteria. Menilik sejarah pensyariatan khuf ini itu terjadi pada tahun ke-9 setelah hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pada tahun 9 Hijriyah, sekitar kurang 3 tahun lagi beliau wafat
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kurang beberapa tahun lagi, kurang sedikit beliau wafat. Jadi pada tahun 9 Hijriah, di mana pada waktu itu terjadi yang namanya Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Kalau kita akan terkenal dengan Tabukan. Ini kan Ghazwatu Tabuk. Tabuk itu nama suatu daerah, suatu wilayah. Ghazwatu Tabuk ini adalah peperangan terakhir baginda Nabi Muhammad SAW. Ghazwatu Tabuk ini terjadi setelah adanya Fathu Makkah. Ya, setelah adanya Fathu Makkah, di mana baginda Nabi sudah benar-benar membuat fondasi di Madinah, membuat di situ memang suatu pengembangan Islam yang memang benar-benar kokoh di Madinah, sehingga terus kemudian bisa Fathu Mekah, menguasai kembali tanah kelahiran beliau, yaitu yang namanya kota Makkah. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW Fathu Mekah, menguasai kembali, kemudian beliau kembali lagi ke Madinah. Ya. Ini ada kekuasaan yang memang pada waktu itu benar-benar luar biasa kuatnya, yang dinamakan Imperium Romawi. Ya. Imperium Romawi yang pada waktu itu pimpinannya adalah Hirokla, atau dalam bahasanya Heraklius, atau dalam film kartunya Hercules. Nah, Imperium Romawi ini melihat daripada orang-orang Islam yang dipimpin Rasulullah setelah Fathu Mekah ini khawatir, wah ini sudah menguasai Mekah, ini Islam itu berarti sudah sangat kuat. Khawatir ini bisa menandingi bahkan mengalahkan Romawi. Akhirnya Heraklius atau Herakl atau Hercules tadi mengumpulkan pasukan, mengajak yang lainnya untuk menyerang baginda Nabi dan orang-orang Muslim. Kabar itu terendus oleh orang-orang Muslim, utamanya orang-orang Muslim yang ada di Madinah. Karena pada waktu itu bagaimanapun juga setelah Fathu Mekah, Rasulullah kemudian kembali ke Madinah. Berarti pusatnya adalah Madinah. Terhendus. Sampai pada waktu itu suasana itu agak horor. Karena Romawi ini memang kekuatan yang besar. Jadi ketika ada semisal tiba-tiba ada suara-suara yang aneh-aneh, wah, jangan-jangan ini ada serangan mendadak. Wah, jangan-jangan ini ada serangan mendadak. Karena sudah merebak meskipun belum jelas kapan terjadinya, bahwasanya orang-orang Romawi sudah mempersiapkan pasukan yang dipimpin oleh Heraklius tadi untuk menyerang orang-orang Islam. Inilah praktek Ghazwah atau istilahnya Fathu di zaman Rasulullah adalah untuk membela diri. Bukan pertama kali menyerang. Dakwah kalau ada yang di situ menghalang-halangi, baru kemudian beliau mempersiapkan supaya tidak dibasmi oleh orang-orang yang tidak suka pada Islam. Nah, pada waktu itu terkumpullah dari pasukan Romawi sampai 40.000 pasukan, yang kabar itu diperoleh dari orang-orang Syam yang berkunjung ke Madinah membawa minyak, lapor kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kan kabarnya mulai jelas. Wah, kalau seperti itu, sudah jelas seperti itu, maka Rasulullah sendiri turun tangan. Ini berarti Rasulullah umurnya sudah sepuh, ya. Sudah sepuh karena setelah hijrah sudah berjalan 9 tahun. Kan gitu. Sudah berjalan 9 tahun. Akhirnya kemudian Rasulullah woro-woro, ayo kita mempersiapkan pasukan, siapa yang mau menyumbang. Sahabat-sahabat yang kaya-kaya pada menyumbang
Sayyidina Utsman 900 ekor unta, 100 kuda. Sayyidina Abu Bakar semua hartanya diserahkan. Pokoknya Abdurrahman bin Auf yang kaya-kaya sudah menyumbangkan, terkumpullah pasukan sampai 30.000. Padahal orang-orang Islam itu sudah mengumpulkan iuran bareng-bareng. Ternyata pada prakteknya di perjalanan itu tetap harus hemat, ya. Harus hemat dengan adanya perbekalan tadi, tetap harus hemat meskipun sudah mengeluarkan banyak. Cuma ini kondangnya baginda Nabi Muhammad SAW tetap memperlihatkan gagahnya orang Islam. Bagaimanapun juga harus terlihat gagah. 30.000 dikerahkan menuju kawasan Tabuk. Dari Madinah bareng-bareng menuju kawasan Tabuk. Orang-orang Romawi sudah terkumpul, sudah siap. Tetapi dengan adanya orang Islam yang di situ cuma 30.000, berarti selisih 10.000. Di situ orang Romawi ciut nyali, belum sampai terjadi benar-benar peperangan, mereka sudah menyerahkan diri. Bahkan mereka siap untuk memberi upeti atau pajak supaya mereka selamat. Sudah keder terlebih dahulu. Kalau dinilai dari pasukan itu kan kalah kan, perbekalan juga kalah. Nah, itu kalau memang Islam itu kompak, Islam itu bersatu. Kalau Islam nggak bersatu ya bagaimanapun juga ya morat-marit. Nah, jadi Ghazwatu Tabuk disebut peperangan Tabuk, tapi tidak terjadi benar-benar peperangan karena mereka bangsa Rom, orang Romawi yang dipimpin Heraklius sudah menyerahkan diri terlebih dahulu, mau membayar upeti, mau membayar jizyah atau mau membayar pajak. Nah, pada waktu terjadi hal semacam ini yang bareng-bareng itu, coba bayangkan, mereka para kaum muslim kan sudah membawa sepatu, ya kan? Sudah membawa sepatu. Sholat sehari malam 5 waktu. Nah, kalau pada prakteknya setiap sholat pada waktu wudhu, kemudian nyopot sepatu, kira-kira kan repot seperti itu. Nyopot sepatu terlebih dahulu, kemudian sholatnya sepatunya dicopot, keburu diserang. Maka pada waktu itulah disyariatkan yang namanya mengusap khuf, mengusap muzah, atau istilahnya sepatu khuf. Nanti sepatunya bagaimana nanti diterangkan di belakang. Ya. Ini adalah cerita pensyariatan daripada mengusap 2 sepatu khuf atau 2 muzah yang terjadi pada perang Tabuk di tahun 9 Hijriah. Wal mashu alal khufaini jaizun. Mengusap kedua muzah itu hukumnya boleh. Hanya dalam praktek wudhu. Kalau mandi, bagaimanapun juga ya harus dilepas. Mau mandi wajib atau mandi sunnah Jumat harus dilepas, nggak boleh kemudian memakai muzah itu. Hanya diusapkan nggak boleh. Karena apa? Kalau wudhu itu kan sering dilaksanakan, sering dilakukan bolak-balik, makanya ada keringanan. Kalau mandi kan jarang-jarang. Mandi wajib paling berapa kali? Ya tergantung orangnya, masih muda atau sudah tua. Ya kan gitu. Itu Bu ya. Nah, ibunya itu masih muda-muda atau sudah tua? Wal mashu al khufaini jaizun. Kata-kata jaiz ini berarti menandakan bahwasanya yang paling utama tetap membasuh, tidak sekedar mengusap. Tetapi pada praktek-praktek tertentu baiknya mengusap, tidak perlu membasuh, artinya tidak perlu melepas sepatu. Ada praktek-praktek tertentu yang di situ nggak perlu nyopot sepatu kalau yang pada waktu itu memakai sepatu. Contohnya pada waktu Arafah, orang-orang kan banyak pada kumpul, ya kan? Nah, pada waktu itu memakai sepatu. Kalau kemudian nyopot dulu, wah nanti kerepotan wudhunya, kelamaan.
malah tidak mendapatkan wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu nggak harus benar-benar di situ terus. Boleh di situ sebentar langsung balik lagi, sehingga tidak ada terlalu penuh, terlalu full di Arafah. Ada lagi yang prakteknya di situ khawatir hilang kesempatan untuk menyelamatkan orang lain. Ya, kalau kemudian dia kok mau sholat, ngejar seseorang, sementara ini waktunya sholat, kok nyopot sepatu dulu kelamaan, maka di situ lebih baiknya tidak perlu dicopot. Waktunya mau habis, atau pada waktu Jumatan, ya, pada waktu Jumatan ada orang kantoran memakai sepatu yang sampai menutup kedua mata kaki. Nah, ini kalau pada waktu itu berangkatnya dia agak terlambat karena macet lah atau karena ada urusan apa berangkat. Nah ternyata pada waktu itu sholat Jumat sudah qomat. Kalau wudhunya dia nyopot sepatunya dulu yang ribet, maka di situ dia akan ketinggalan rokaat yang kedua. Sehingga ada istilah sholat wala nawa wala sholat. Artinya dia nanti sholat Jumat niatnya, tapi prakteknya sholat zuhur karena 4 rakaat. Kalau ribet, maka di situ baiknya tidak perlu nyopot sepatunya, lebih baik praktek dengan mengusap kedua muza. Dan salah satunya lagi adalah kalau kita ragu, sebenarnya mengusap muza, mengusap khuf ini benar-benar syariat, benar-benar termasuk syariatnya baginda Nabi apa tidak? Benar-benar diperbolehkan apa tidak? Kalau kita ragu, maka justru seperti itu kita lebih baiknya praktek mengusap kedua muza. Seperti halnya umpama kita sedang bepergian, yang kita niatkan pada waktu bepergian tersebut sudah sampai 2 marhalah, lebih dari 84 km, lebih dari bahkan 90 km. Nah kita ragu, ini sebenarnya boleh enggak sih? Sebenarnya ada enggak sih apa itu namanya yang namanya sholat sunnah, sholat jamak kosong. Kita ragu atau kita bimbang dengan keringanan tersebut, maka sebaiknya kita lawan itu dengan tetap menjalankan. Jadi setiap syariat yang jelas-jelas sudah ada nasnya, sudah ada hadisnya, itu disyariatkan. Kok kita bimbang, itu berarti godaan setan. Apalagi ini sudah jelas. Haddasani sab'una sahabiyan anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala khufaihi. Telah meriwayatkan kurang lebih 70 sahabat menyaksikan langsung sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktek wudunya mengusap 2 muza. Ya, mengusap dua muza. Bismillahirrahmanirrahim. Mengusap 2 muza itu diperbolehkan di salah satu syarat itu dengan 3 syarat. Ayat tadi'a lubsahuma ba'da kamalit toharoti. Yang pertama adalah orang tersebut mulai memakai sepatunya setelah mempunyai sesuci toharoh. Artinya permulaannya dia wudhu secara sempurna terlebih dahulu, ya. Artinya sempurna itu berarti kakinya dibasuh, terus baru memakai sepatu. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, wa ayyakuna satiroini limahalli ghaslil fardhi minal qadamaini. Kedua sepatu tersebut bisa menutupi batas pembasuhan wajib dari kedua telapak kaki atau kedua kaki. Berarti mulai dari bawah sampai mata kaki lebih sedikit. Sepatunya harus seperti itu. Nah, kalau sepatunya pas mata kaki atau di bawah mata kaki, berarti itu belum bisa dinamakan khuf. Ya, belum bisa dinamakan khuf. Sepatu boot bisa enggak? Sepatu boot bisa.
Jadi yang penting adalah bagian bawah sama bagian samping. Kalau bagian atas kelihatan nggak masalah. Ya, bagian atas kok kelihatan nggak masalah. Sepatu apapun yang penting sampai menutupi mata kaki itu bisa dinamakan khuf. Meskipun tembus pandang. Ibu-ibu punya sepatu tembus pandang, kulitnya kelihatan. Karena yang dimaksud dengan menutupi adalah air tidak bisa tembus. Meskipun dilihat dari luar kulitnya kelihatan, itu tidak masalah. Yang kedua seperti itu, jadi bisa menutupi sampai bagian-bagian yang diwajibkan untuk dibasuh pada waktu wudu. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Kedua sepatu tersebut memungkinkan untuk bolak-balik dibuat jalan. Yang artinya standar alas kaki. Kalau dibuat kira-kira jalan mondar-mandir itu tidak langsung rusak. Standar sepatu lah. Kalau dibuat jalan ke sana kemari itu tidak langsung rusak. Bukan hanya kaos kaki. Nah, kaos kaki itu berarti dibuat jalan sini sampai Masjid Al-Muwajjih balik lagi otomatis rengsek. Ya kan? Meskipun di situ kaos kakinya memang benar-benar dari karet, tetapi nggak wajar, nggak umum sebagai sepatu. Jadi kira-kira sepatu tersebut kuat, standar, dinamakan sebagai sepatu. Itu 3 syarat yang harus dipenuhi. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah pada waktu memakai sebelumnya sudah mempunyai wudu. Yang kedua, sepatunya tersebut menutupi sampai mata kakinya sekalian ditutup. Malayatimu illa bihi fahuwa wajib, kemarin kaidahnya. Wa ayakunna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Sepatunya sepatu yang standar, tidak langsung rusak ketika dibuat jalan. Lantas kemudian wayamsahu al-muqimu yauman walailatan. Sebelum kita beranjak ke situ, pada praktek pengusapannya, pada praktek pengusapannya, kadang orang memakai sepatu itu kan memakai kaos kaki, gitu kan? Ketika orang tersebut untuk memakai kaos kaki, ini nanti yang diusap, apakah cukup luar, yaitu sepatu luar, atau juga kaos kakinya? Nah, ini diterangkan, kalau ada orang memakai penutup kaki yang rangkap, dilihat, kalau yang bagian luar itu patut dinamakan sepatu, bagian dalamnya tidak patut dinamakan sepatu seperti kaos kaki, maka yang diusap cukup sepatunya. Kaos kakinya tidak perlu diusap, tidak perlu dibasahi. Nah, seperti itu, jadi nggak masalah. Andaikan memakai sepatu yang seperti itu, terus kemudian dalamnya juga kita pakaikan kaos kaki, itu tidak masalah. Wa yamsahu al-muqimu yauman walailatan. Bagi orang yang mukim, orang yang tidak bepergian, diperbolehkan mengusapnya sampai sehari semalam. Berarti sholatnya bagaimana? Ya tetap di bawah, ya. Memang pada praktek sujud itu kan salah satu syaratnya apa? Ujung jari ada yang di situ menempel ke alas, kan gitu. Tetapi kalau pada praktek menggunakan khuf itu tidak masalah, ya. Jadi sholatnya memakai sepatu tersebut, pekerja kantoran sholat Jumat, tapi harus suci juga, nggak boleh terus kemudian alasnya itu terkena letong atau terkena najis, harus suci juga. Wal musafiru salah satu ayamin bilayalihinna, dan mengusap orang yang bepergian sampai jarak diperbolehkan kosong itu 3 hari 3 malam. Wa batida'ul muddati, adapun permulaan masa itu min khina yahdusu ba'da lubsil khuffaini, mulai dari dia hadas setelah tadi memakai kedua sepatu. Seumpama malam ini saya wudhu secara sempurna, kemudian memakai sepatu. Ini belum dihitung, ya, belum dihitung, belum setar, belum dihitung.
Kemudian terus sampai melek sampai jam 12. Baru saya kentut atau kencing, ya. Maka mulainya jam 12. Bukan mulai dari saya memakai khauf. Andai kan ada orang yang 2 hari 2 malam, meskipun di rumah belum sampai hadas, ya kan? Belum tidur sampai geletak, belum menyentuh lawan jenis, belum buang air, 2 hari 2 malam. Baru setelah itu dia hadas, maka baru setar itu dihitung nanti sampai 1 hari 1 hari semalam. Paham ya? Begitu juga pada praktek yang musafir. Fa'in masaha fil hadori summa safaro au masaha fis safari summa aqoma atama maskamukimin. Kemudian apabila ada seseorang mengusap pada waktu di rumah atau tidak dalam keadaan bepergian, kemudian pergi, atau mengusapnya pada waktu bepergian, kemudian sudah iqomah, sudah sampai rumah atau tempat yang dituju, maka di situ disempurnakan seperti hanya mengusapnya orang yang tidak bepergian. Ya, saya tadi di rumah sudah pakai khuf, tiba-tiba pergi, nggak bisa terus kemudian dihitung 3 hari, karena di situ praktek memakainya pada waktu di rumah atau pada waktu bepergian baru sebentar, kemudian balik lagi. Maka di situ nanti dihitung cuma 1 hari 1 malam, karena undurnya itu sudah selesai untuk masalah safar. Wal wajibu, keterangan dalam syarahnya, praktek mengusapnya ma yutlaku alaihi ismul ma'i idza kana ala dhuhil khufi. Jadi prakteknya itu bukan kok diusap secara keseluruhan mulai dari bawah ujung sampai mata kaki. Misal ini ada ada sepatunya, kaki saya ini ada sepatunya. Ini bukan berarti kemudian kita ambil air diusap-usapkan gini. Ini malah makruh, ya. Bukan berarti sepatunya diusapkan secara menyeluruh menggunakan air, justru itu malah makruh. Umpama saya seperti ini, bahasanya adalah ma yutlaku alaihi ismul ma. Bagaimana itu dikatakan mengusap, maka itu sah. Sudah wudu, tinggal membasuh kaki. Cuma saya pakai khuf, maka ini saya usap. Ini kaki, cuma tak giniin. Ini enggak, cuma bagian atas tak giniin doang. Saya disebut mengusap apa enggak? Mengusap. Ini enggak apa-apa. Sudah menetapi syarat. Jadi nggak harus kemudian sepatunya digini-gini, enggak. Apalagi sepatunya yang bawah kotor, tapi tidak najis loh ya. Kotor tapi tidak najis, maka cukup ini doang. Ini sudah menetapi syarat, ya, sudah menetapi syarat. Kalau yang paling sempurna adalah memakai 2 tangan, tapi tidak perlu dirapatkan, khututon, dibenggangkan, direnggangkan, ini jari-jarinya itu direnggangkan. Bi imrori asobi yumnahu mufarroqatan min asobi rijli ila awarisati. Yang tangan kanan dari ujung bagian atas, yang tangan kiri ujung bagian bawah. Tarik bareng-bareng, seret, dah selesai. Nggak perlu diulangi lagi, nggak perlu gini-gini. Ini malah makruh, ya. Tujuannya apa dari syariat? Supaya sepatunya awet. Bukan kemudian, lah, mamang aku tak gerujuk air aja. Bedanya apa dengan praktek ghusl? Ini masku-maskunya ini sangat ringan. Kalau paling sempurna adalah ini tangan kanan, ini tangan kiri. Nggak perlu dirapatkan. Cukup gini aja. Ini tarik dari atas ke dari bawah ke atas. Tapi bareng. Ini yang paling sempurna ya, tapi bareng. Sudah selesai. Kalau nggak mau seperti itu ya, ini sudah selesai. Ya,
ini sudah selesai. Nah, itu. Jadi sangat ringan sekali. Sangat ringan sekali. Dan itu tidak harus ada udzur tertentu prakteknya. Tidak harus ibu-ibu pada waktu perang. Tidak harus ibu-ibu pada waktu kedinginan. Beda nanti kalau tayamum. Kalau tayamum kan diperbolehkan ada persyaratan-persyaratan tertentu. Ini tadi ada syarat yang harus ketika sakit apa enggak? Atau ketika bepergian dengan udzur tertentu apa enggak? Kalau bepergian kan masalah durasi. Di rumah enggak ada apa-apa, boleh enggak? Boleh kan? Lah, enggak apa-apa diamalkan. Punya sepatu yang sampai menutupi mata kaki enggak? Sepatu boot punya enggak? Hah? Punya kan? Yang biasa motong rumput? Punya? Ya enggak apa-apa, amalkan aja sebagai bentuk kita senang untuk mengamalkan ilmu. Nah, jadi enggak masalah. Ya tapi jangan dibuat jumatan dalam masjid, itu bahaya kalau seperti itu. Maksudnya di rumah lah, mau sholat zuhur, sholat asar, memakai sepatu. Memang sholatnya pakai sepatu, tidak kemudian dicopot ya. Kalau dicopot berarti batal, sudah selesai masuknya waktunya. Makanya wayab tulu al-mashu bisalah sati asya, mengusap kedua muzah the end selesai, tidak boleh lagi dengan atau disebabkan 3 perkara. Bikhol'ihima, dengan melepas keduanya, atau melepas salah satunya, atau terlepas. Makanya berarti apa? Praktek sholatnya memang tetap dipakai. Jangan kemudian wah sholat pakai sepatu, loh belum tahu ilmunya dia. Loh, sholat pakai sepatu boot. Ini bukan ajaran sesat ini loh. Ini jelas sangat maklum, masyhur di kalangan orang-orang yang ngaji atau mengkaji ilmunya Allah terkait fikih, tetapi jarang yang mengamalkan. Takut mungkin diarani aliran apa itu. Ya kalau takut berjamaah ya di rumah pada waktu itu sholat tahajud lah diamalkan. Lo kan nggak masalah, tapi bukan kaos kaki loh ya, memang benar-benar sepatu yang kira-kiranya memang standar sepatu. Ya memang ya seperti ini. Guru saya itu sekolahnya atau ngajinya di Mesir. Jadi dari madhab-madhab tertentu yang benar-benar dipelajari. Kadang ilmu yang jarang diamalkan oleh khalayak umum diamalkan. Saya ini sudah belajar sampai meneliti madhab ini gimana, madhab itu gimana. Wes nguras pikiran, ya kan? Kemudian sudah menghabiskan banyak waktu. Akhirnya mengamalkan, tapi tidak untuk umum. Aku amalkanlah biar sebagai pengingat bahwasanya saya pernah mengkaji, meneliti salah satu pendapat ulama ini. Nah, kalau tidak diamalkan lupa, gitu, lupa. Apalagi apa itu pembahasan fikih tiba-tiba baru saja ikut bahas muzah, tidak pernah diamalkan, bisa tidak diamalkan kalau ingin benar-benar selalu ingat. Wang kido ilmu dati dan habisnya waktu. Wa ma yujibu al-husla, dan ketika atau disebabkan perkara-perkara yang mewajibkan mandi, memakai khuf tiba-tiba junub, memakai khuf tiba-tiba haid atau nifas, maka di situ sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mengusap. Faslun fit tayamumi, pasal menerangkan tayamum. Wasyaro itu tayamumi, adapun syarat-syaratnya tayamum khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Wujudul udri bisafarin au maradin. Syarat yang pertama harus adanya udzur. Harus adanya alasan yang diterima oleh syariat, yaitu berupa bisafarin, sebab bepergian, au maradin, atau sebab ada penyakit. Wadukhulu waktu sholati. Yang kedua adalah masuk waktunya sholat. Umpama mau melaksanakan sholat zuhur, tayamumnya harus sudah masuk waktu sholat zuhur, nggak boleh sebelumnya. Karena apa?
li'annahu toharatu doruratin. Tayamum itu toharoh yang darurat, bersuci yang darurat, karena asalnya adalah wudu atau asalnya adalah mandi, sehingga toharoh yang darurat. Perkara darurat itu tidak mungkin dijalankan sebelum waktunya benar-benar darurat. Contoh, makan tikus, boleh nggak? Secara asal nggak boleh. Pada waktu tertentu boleh. Ketika kalau nggak makan, adanya cuma itu, nggak ada yang dimakan yang lainnya, adanya cuma itu. Diperbolehkannya kapan? Kalau nggak makan itu mati, baru boleh. Itu pun diperbolehkannya dengan kadar tertentu sekiranya nyawanya masih menetap. Jadi perkara darurat itu tidak boleh untuk dilaksanakan kecuali sudah masuk waktunya. Seperti tayamum untuk nanti melaksanakan sholat zuhur, maka tidak diperbolehkan dilakukan kecuali sudah masuk waktunya sholat zuhur. Wa talabul ma'i, dan mencari air ketika tayamumnya, sebab tidak ada air, harus dicari dulu kekeringan atau tidak ada air, harus mencari air terlebih dahulu, dan kewajibannya juga setelah masuknya waktu. Dicari ini ada batasan-batasannya, sampai sejauh mana. Apakah terus kemudian kita harus cari sampai ke Jakarta Pusat, ya kan? Di situ sampai sejauh haddil qurbi yang jaraknya adalah kurang lebih 4,5 atau 4,5 kilometer. Ya. Kawasan sekitar kanan kiri depan belakang 4,5 kilometer. Ya. Kalau lebih dari 4,5 kilometer, umpama meskipun diyakini ada, ya, lebih dari 4,5 kilometer kok diyakini ada air, maka tidak wajib untuk mencarinya ke situ. Artinya diperbolehkan langsung tayamum. Diperbolehkan langsung tayamum. Meskipun di jarak 4,5 kilometer ini, di dalamnya ini, meskipun airnya harus kita beli, kita kewajiban itu. Kita kewajiban untuk apa? Untuk membeli kalau memang dijual, selama harganya harga standar. Kalau pada waktu kekeringan kok harganya dimahalkan, maka kita diperbolehkan langsung tayamum. Itu kalau prakteknya memang air itu langka. Sekali lagi jaraknya 4,5 kilometer, kurang lebihnya seperti itu. Kalau lebih dari itu, meskipun ada, maka di situ tidak harus untuk mengambilnya. Wa ta'adzuru istimalihi, termasuk syaratnya lagi adalah sulit untuk menggunakan air. Sulit untuk menggunakan air. Ada halangan untuk menggunakannya. Airnya ada, tetapi kita tidak diperbolehkan untuk terkena air. Ini namanya biasanya kalau dalam kajian fikih itu mubihut tayamum. Mubihut tayamum itu sesuatu perkara yang diperbolehkan melakukan tayamum. Dan ini biasanya nanti sebagai acuan pada permasalahan-permasalahan yang lain. Apa itu? Ketika menggunakan air bisa menghilangkan nyawa. Ketika menggunakan air bisa menjadikan anggota tubuh menjadi sakit atau disfungsi. Kemudian apalagi ketika menggunakan air, maka tubuhnya ini akan timbul belang. Belang, tahu belang ya? Tapi posisinya di posisi yang sekiranya juga kelihatan orang lain. Ketika menggunakan air, maka penyakitnya tambah lama sembuhnya. Nah, itu adalah termasuk udur-udur tayamum yang sehingga meskipun ada air diperbolehkan untuk langsung bertayamum.
Wa iwazuhu ba'da tolabi. Ada keterangan lagi wa iwazuhu ba'da tolabi, sudah tidak bisa lagi mencari air setelah adanya pencarian. Waktu rohu atau hiru. Yang kelima adalah debu yang suci lahu wubarun, yang beletuk. Beletuk itu apa, Pak? Berhamburan. Ya. Kalau dikimikan itu langsung ada kayak ngebul. Itu namanya turab sing lahu wubarun. Fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yujzi. Apabila kok debunya tadi telah tercampur kapur atau tercampur pasir, maka tidak mencukupi. Biasanya ini kan ada debunya ini, karpet. Ibu kok tayamum dengan debu karpet? Boleh. Diginikan kan biasanya bus gitu kan. Nah, atau umpama ada yang dirawat, itu diterangkan fikulli makanin itu turabul ubar. Setiap tempat itu rata-rata ada debunya. Makanya tidak terus kemudian kita cari-cari apa itu namanya debu di luar, nggak perlu. Ini juga berdebu ini, kalau dirasa ini berdebu. Ini juga bisa dibuat tayamum dan nggak perlu risih. Ya memang praktiknya seperti itu. Jadi nggak masalah pakai debu manapun, apakah di di karpet, yang penting debu tersebut tidak najis, maka diperbolehkan untuk digunakan untuk tayamum. Wa faraiduhu arba'atu asya. Fardu-fardunya tayamum ada 4 perkara. An-niyatu, satu niat. Niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Bukan kok lirofil hadasi, karena hadasnya nggak hilang. Ini niat tayamum agar diperbolehkan sholat, sudah cukup. Nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati. Listibahati fardis sholati. Ketika orang bertayamum diperbolehkan apa aja itu tergantung niatnya. Kalau niatnya adalah suatu kewajiban fardu, maka dampaknya dia boleh melakukan satu sholat fardu, boleh melakukan banyak kesunahan. Kalau dia niatnya kok nawaitu tayammum listibahati sholatin nafli, agar diperbolehkan sholat sunnah, maka tidak diperbolehkan sholat fardu, bolehnya hanya sholat sunnah dan menyentuh Al-Quran. Andaikan kok dia niatnya nawaitu tayammuma listibahati masil mushafi, agar supaya diperbolehkan menyentuh mushaf, maka tidak diperbolehkan sunnah. Jadi tingkatannya ada 3 tadi. Sholat fardu, sholat sunnah, dan untuk diperbolehkan untuk yang lain seperti membawa mushaf, menyentuh mushaf seperti itu. Bagaimana ketika ada orang cuma nawaitu tayammuma listibahatis sholati, tidak ada kata-kata fardu, tidak ada kata-kata sunnah, maka para ulama fikih menerangkan tidak boleh melakukan sholat fardu. Tidak boleh melakukan sholat fardu, bolehnya hanya sholat sunnah. Li'anna sholata indal itlaqi tunazzalu ala aqalli darajatiha wa yanaflu. Karena sholat ketika diucapkan secara global, secara mutlak, maka diambil derajat yang paling rendah dalam sholat, yaitu sholat sunnah. Wa dzalika ukhidha bil ahwati, karena itu untuk lebih ke hati-hatian. Makanya kalau niat tayamum, nawaitu tayammuma listibahati fardis sholat, atau bahasa Indonesianya saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat fardu. Terserah sholat fardu apapun. Lah kalau umpama sholat fardu duhur, diucapkan duhur tapi ternyata melakukan asar, nggak masalah, yang penting satu. Nggak masalah, yang penting satu. Dapat dipahami ya Bu ya, yang masalah niatnya.
boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Sunda, boleh bahasa Betawi. Nggak harus bahasa Arab. Bahasa Arab tambah boleh kalau memang tahu artinya. Ya, kalau memang tahu artinya. Praktek niat sendiri adalah mulai dari kita mengambil debu. Itu kita sudah niat. Nawaitu tayamuma listiqamati sholat. Yang penting hatinya itu paham niat tayamum supaya diperbolehkan sholat fardu. Terus kemudian wasalisu yang kedua dan yang ketiga adalah maskul wajhi, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Nah, diusapkan ke wajah. Sunnahnya adalah mulai dari bagian atas. Ini semua nggak pakai ini. Ya. Ini kan debu semua kan Bu ya. Taruh ini. Terus simping. Dah selesai. Buang dulu karena ini mustakmal ya, pokoknya dibuang dulu. Nah, setelah itu mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Ambil lagi. Terserah di mana, terserah, ini debu semua kok. Ya. Terus kemudian sini Bu. Dari sini ini apa itu namanya, telapak ya. Tarik ke bawah. Gini kan? Ya udah ginikan dulu, nggak apa-apa. Terus gini lagi. Ginikan dulu, nggak apa-apa gini. Langsung gini. Nah. Rata enggak? Rata-rata. Rata-rata, tenang. Ya. Nah kalau sedikit-sedikit, ya boleh-boleh aja, tapi ya repot. Ambil lagi. Kerepotan, sekali aja. Bagian ini dulu kita manfaatkan bagian ini karena nanti bagian ini adalah dibuat yang ini. Ya. Ini set. Terus kemudian set. Selesai. Terus mantep. Mantep sudah merata. Harus 2 kali pukulan, nggak boleh. Nah, umpama mengusapnya wajah gini ya mustakmal tuh nanti tuh. Atau gini boleh, nggak apa-apa, tapi harus gini nanti ya, seperti bedaan nanti. Karena apa? Kita tuh mengambil yang lebih ringan, yang lebih simpel. Sebab ini debu, bukan air, paham nggak? Ini debu, nanti biar di situ tidak kelihatan kita berlumuran dengan debu. Maka prakteknya itu yang dicari yang lebih simpel, karena Islam itu cinta kebersihan, bukan cinta kekotoran. Tartibu dan tertib. Dari situ diharuskan juga tertib. Wasunanuhu, terakhir, kesunahan tayamum salah satu asya itu ada 3. Atasnya itu pertama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian tangan kanan atas tangan kiri. Wal mualatu, langsung, tidak menunggu nanti. Sekiranya kalau kita membasuh air itu airnya belum kering, pada waktunya seperti itu adalah kesunahan di dalam tayamum. Adapun walladzi yubtilu at-tayammum salah satu asya, wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan mengusap muzah dan kemudian tayamum? Baru separuh ya tayamum, Mbak ya. Ibu-ibu ada pertanyaan, ibu-ibu? Atau lanjut, ibu-ibu? Baru pertama langsung banyak, gimana nanti? Repot. Lanjut, Bu. Tenang torai. Lanjut. Hanya jawab aja. Pasalnya biar habis. Kebanyakan nih, Ustaz. Kebanyakan. Ini yang terakhir malah tambah penting, tambah seru. Soalnya terkait dengan perban. Ya, silakan. Tadi sebatas mana kalau dalam keadaan darurat sesuatu yang memang nggak boleh dimakan, kemudian dikhawatirkan bahwa itu akan menjadi sakit atau menghilangkan nyawa kita.
jika kita makan kayak kena air, tadi kata wudhu ya. Jika kena air kemudian wudhu boleh tidak dikenakan kalau itu berbahaya kan. Kalau tadi apa tuh? Dari belang. Iya. Ukurannya bahwa itu terjadi seperti itu apa? Jangan sampai kita kemudian mudahkan. Iya. Wah, darurat saya memang agama memberikan keringanan, tapi jangan memudahkan sesuatu yang memang kita sendiri mengambil gampangnya saja gitu. Tidak berdasarkan apa yang didengar darurat, ya. Ini kan akan khawatir itu menjadi bahwa itu sudah menjadi kebiasaan memudahkan sesuatu yang belum tahu ilmunya. Iya. Kan itu. Kemudian yang kedua tadi yang terakhir tayamum ini bagaimana kalau kita tidak ada susah tayamum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, tingkatan darurat diperbolehkan makan makanan yang haram, gitu kan ya. Kalau dalam praktek fikih itu memang bahasanya itu sekiranya nanti kalau nggak makan maka akan mengancam nyawa. Ya. Sekiranya kalau tidak makan maka mengancam nyawa. Nah itu pada prakteknya gimana? Memang benar-benar pada posisi kelaparan yang dimana kalau tidak diisi makanan sama sekali, secara umumnya ilmu medisnya dia akan mati. Nah, itu juga harus diilmui, ya, baik dari orangnya juga dari yang ahli. Ini kalau nggak makan atau pada waktu dia umpama tersesat di tengah hutan, sudah nggak bisa apa-apa, maka pada praktek seperti itu diperbolehkan untuk makan makanan yang ada tersebut, meskipun secara asal hukumnya haram. Ini kan nggak pengobatan, beda lagi kalau urusan pengobatan. Ini adalah urusan langsung menjurus nyawa yang kaitannya dengan kelaparan. Kalau masalah pengobatan nanti klasifikasinya banyak dan terjadi perbedaan ulama masalah pengobatan, ya. Terus kemudian yang kedua terkait masalah mubihut tayamum. Mubihut tayamum adalah perkara-perkara yang sekiranya diperbolehkan untuk tayamum disebabkan dia khawatir ketika tetap menggunakan air. Yang pertama tadi sama mengancam nyawa. Umpama dia kena air karena dia kurang darahnya hanya sekian persen, kena air haid dia. Ya, umpama seperti itu. Itu pun harus. Nah, ini harus sesuai dengan petunjuk dokter yang ahli, yang adil. Ya, harus memang dokter dalam hal ini memang benar-benar dibuat acuan. Seperti itu, dibuat rujukan yang ahli. Kemudian yang kedua adalah disfungsi anggota tubuh. Ketika menggunakan air, maka menjadikan tangannya jempelah, atau di situ menimbulkan otot-ototnya rusaklah, semacam itu. Selanjutnya lagi adalah menjadikan lama sembuh. Takarannya adalah sekiranya di situ satu sholatan. Jarak satu sholatan kok lebih lama? Satu sholatan paling berapa menit sih? Cuma sebentar kan? Ketika di situ kok tetap menggunakan air, maka dia tambah masuk anginnya itu tambah lama, tambah bertahan lama, maka diperbolehkan tayamum. Selanjutnya lagi adalah ketika pada prakteknya umpama menggunakan tayamum membekas. Posisinya di posisi bagian yang juga kelihatan sama orang lain. Bukan di posisi bagian dalam. Umpama kok posisi lukanya itu di bagian yang secara hukum syariat harus ditutupi, tidak diperbolehkan dilihat oleh orang lain. Maka ketika timbul belang nggak masalah. Yang masalah itu ketika posisi lukanya di posisi yang secara umum pada waktu pergaulan itu dilihat muka, kedua tangan, dan kedua kaki bagian bawah. Kalau posisi lukanya kok kemudian di lutut atau di kempol, paha, atau bahkan di bagian-bagian yang bagian dalam, maka di situ
tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan artinya tidak diperbolehkan tayamum, harus tetap dibasuh dengan air. Memang harus ada batasan-batasan tertentu seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lagi? Oh, ada. Kita pahami kan hadas besar. Malam habis kewajiban langsung tayamumnya mandi besarnya ini kan. Malamnya habis kewajiban, Pak. Itu bagaimana gunakan tayamum ini? Ya. Ketika ada orang mempunyai hadas besar, baik malamnya itu tadi baru ada sesuatu atau memang baru berhenti dari darah haid, ya kan? Tiba-tiba kemudian sakit yang menjadikan dia itu tidak boleh terkena air. Maka bagaimana tayamumnya? Tayamumnya sama. Artinya sama itu prakteknya tidak kemudian sekujur tubuh kemudian dikenai debu, enggak, berarti mandi debu enggak. Tetapi prakteknya adalah tetap mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Ya Bu ya, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Tidak kemudian sekujur tubuh dilumuri dengan debu. Kewajiban hadas besar guling-guling gitu. Iya. Terus pada praktek tayamum, saya ulangi lagi, pengusapan yang wajah yang ada jenggotnya, yang ada brengosnya itu tidak perlu disela-selai. Ya, tidak perlu disela-selai dengan debunya, tidak perlu kemudian ambil debu ini, tidak perlu. Seperti itu tadi aja. Nah, makanya, tetapi ada keterangan seperti ini. Wa minhu dhahiru lihyatihi al-mustarsilu wal muqbilu min anfihi ala syafatihi. Juga bagian jenggot yang lembreh. Jenggot yang melembreh. Tahu melembreh nggih? Walid, nah itu walid. Nah itu yang lembreh. Yang lembreh kalau dalam praktek wudu itu kan ada batasannya. Tapi kalau dalam praktek tayamum yang lembreh itu juga sebagai bentuk kehati-hatian juga dikenakan usapan. Dan jenggot atau godek yang istirsal, yang terurai, itu juga di situ dikenakan debu dalam pengusapan. Kalau ibu-ibu kan nggak ada. Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu nggak tanya ibu-ibu? Ya silakan. Ada dua pertanyaan. Pertama gini, kalau orang yang lumpuh sakit, ya kan? Apakah dia wajib wudhu atau tidak? Pertama, dia lumpuh, dia nggak bisa kemana-mana gitu, ya kan? Dia di tempat tidur aja, dia nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Dan cara wudhunya bagaimana gitu? Kedua, kalau tayamum ini adalah misalnya gini, kita di dalam kota tiba-tiba macet nih, sampai makan 3 jam gitu. Apa diperbolehkan tayamum? Kalau ini waktu sholat itu sudah masuk, tapi kalau kita nyata selama itu kan macet 3 jam. Kalau kita nunda-nunda, takutnya lewat waktu sholat, ya kan? Apa kita boleh tayamum? Yang pertama ada pertanyaan ibu-ibu, ini ada orang lumpuh, gitu. Itu ada yang mengurus enggak, Pak? Ya sih ya, ada perawatnya. Kalau ada yang mengurus, maka di situ prakteknya kalau memang diperbolehkan kena air tetap wudhu, ya kan? Kalau memang diperbolehkan terkena air, prakteknya tetap wudhu. Lah kalau yang merawat itu lawan jenis yang bukan mahram, ya dia harus pakai sarung tangan dan tidak cukup dengan pengusapan gombal apa Pak? Lap itu loh. Tidak cukup kemudian lapnya itu dicelupkan, diperes, kemudian diusapkan gini, nggak cukup. Karena itu berarti belum dikatakan membasuh. Jadi kalau umpama pakai lapnya harus benar-benar terkandung air, ya kan, menetes. Nah itu baru cukup. Nggak perlu diperes sampai kemudian kayak kering, itu malah tidak mencukupi. Jangan salah paham. Jadi cuma disibin-sibini doang tanpa ada tetesan. Kalau memang
diperbolehkan kena air Pak Tamrin. Kalau nggak diperbolehkan kena air ya pada praktek tayamumnya, pada prakteknya harus tayamum dan dibantu dengan yang menolong tadi. Kalau tidak ada yang menolong, pada waktu tertentu tidak ada yang menolong, maka orang seperti itu tetap sholat lihurmatil waktu semampunya. Sekalipun di situ tidak wudhu, sekalipun di situ tidak tayamum, kalau memang tidak bisa. Kecuali bisa, contohnya bisa gini, artinya tadi kan ada kata-kata fikuli makanin turoku, ya kan? Tidak ada yang menolong untuk berwudhu, maka di situ kan dia mau bisa menggerakkan tangannya, maka di situ dia tayamum, mengambil di tempat sekitarnya itu, langsung tayamum. Artinya seperti di kasurnya boleh, di tembok juga boleh, pokoknya di sekitarnya itu dibuat tayamum, karena itu ada debunya. Seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, andaikan ada orang di pertengahan jalan macet, ya kan, tidak ada air, tidak ada apa-apa, lah itu harus dilihat dulu, kira-kira bisa apa enggak sampai sebelum waktunya selesai dia mendapatkan air. Paham enggak Pak? Sampai sebelum waktunya selesai dia mendapatkan air bisa apa enggak? Dan ternyata di situ tidak bisa. Sampai waktu mau habis ini masih belum keluar dari kemacetan dan tidak bisa keluar dari kemacetan. Jadi gini, bisa sebenarnya Ustaz, tapi khawatir mobil saya ini atau khawatir motor saya nggak khawatir sama mobil saya, tapi kasihan pengendara yang lain. Ya, ini makanya ada istilah dalam pencarian air itu harus ada keamanan untuk diri kita, untuk barang-barang bawaan kita. Bukan berarti kita mencari kemudian membahayakan diri kita atau membahayakan harta kita, tidak. Ini bisa dia keluar, lari ke masjid, itu ada masjid itu, bisa. Tapi ini posisi mobilnya ini berada di tengah-tengah kemacetan. Boleh enggak? Tayamum boleh. Boleh. Jadi, tapi urusan mengulangi tunggu dulu. Ya ada apa enggak sholatnya? Mengulangi lagi apa enggak sholatnya? Tunggu dulu. Nanti itu juga ada klasifikasinya di belakang. Kalau memang di situ prakteknya dia diperbolehkan tayamum karena penyakit atau karena kekhawatiran tadi, maka tidak ada namanya mengulangi sholat. Paham Bu ya? Kalau di situ prakteknya ketiadaan air, tergantung. Kalau tempatnya biasanya nggak ada air, di kawasan situ memang kebiasaannya tidak ada air, maka tidak ada kewajiban yang namanya i'adatu sholat, mengulangi sholat sekalipun qadha, dan itu tidak berdosa. Ketika tempatnya di situ kebiasaannya ada air, tur dia memang biasa tidak ada air, paham nggak? Biasanya ada air, macetlah biasanya ya nggak seperti ini, umpama seperti itu. Dan di tempat itu sebenarnya ada air, maka dia boleh tayamum sholat pada waktu itu. Tapi nanti kalau sudah bisa berwudu, dia harus wudu kemudian sholat. Tapi tidak dosa. Tidak dosa itu kalau nggak ngapa-ngapain. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Nggih. Tapi kita gunakan untuk sholat fardu dan sholat sunat tarawih. Kalau bisa dianggap, kalau kita harus yang mengenai. Terus yang kedua, mengenai haus dari sepatu, untuk pakai sepatu. Iya. So, saya belum begitu menangkap maksud itu. Kalau ini dalam keadaan darurat, atau dalam keadaan normal kita bisa seperti itu. Untuk sepatu.
Dan cara bentuknya bagaimana? Dibawa ke sepatu, bursa, terus tangan, kuping, rambut seperti biasa. Oh ya, terima kasih. Itu belum diterapkan. Ya, Masih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi gimana Pak? Masalah tayamum, niatnya ya. Jadi kan khusus untuk sholat fardu. Nah, kalau kita tadi yang sholat sunnah rawatib, kita yang lagi. Jadi tadi kan ada 3 martabah atau 3 derajat tayamum tadi. Kalau niatnya adalah untuk diperbolehkan menjalankan sholat wajib atau sholat fardu, maka dengan tayamum satu itu bisa digunakan 1 sholat wajib dan banyak sunnah. Ya Pak ya, dan banyak sunnah. Umpama isya ini tayamum, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat isya, ba'diyah isya, umpama sholat kemudian sholat witir, nggak masalah. Dibuat membaca Al-Quran, menyentuh mushaf maksudnya membawa mushaf, nggak masalah. Kalau niatnya adalah untuk diperbolehkan sholat wajib atau bahkan sholat jenazah, karena sholat jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah, tapi dalam hal ini adalah bimartabati sholati nafli, sama tingkatannya dengan sholat sunnah. Dalam urusan ini untuk diperbolehkan ketika punya tayamum satu. Kalau niatnya untuk melaksanakan sholat sunnah, diperbolehkan sholat sunnah, maka nggak boleh sholat fardu. Turun derajat, nggak boleh sholat fardu. Bolehnya hanya sholat sunnah, berapapun itu. Kalau kemudian nggak ada kata-kata sholat, diperbolehkan untuk menyentuh mushaf, maka nggak boleh dengan tayamum tersebut sholat. Baik sholat sunnah, apalagi sholat fardu. Ya, tingkatan derajat dalam urusannya tadi. Selanjutnya kalau masalah praktek mengusap, itu prakteknya sama seperti wudhu urutannya. Jadi ya niat kemudian dibarengkan sama membasuh muka, kemudian basuh tangan. Lepas di posisi membasuh kaki itu tidak dibasuh, cuma mengusap sepatu khuf tadi. Sudah selesai, tidak perlu dibuka. Umpama sholat ya nggak perlu dibuka. Kalau ada najisnya ya cukup dibersihkan najisnya. Kalau setelah mengusap itu kemudian tiba-tiba menyentuh najis, berarti itu aja karena tadi kan nggak ada kan pembatalan khuf itu disebabkan terkena najis kan nggak ada. Tetap diperbolehkan, cuma kalau pada waktu itu kok sholat berarti sepatunya dikebyur, tetap dihilangkan aja dengan dikebyur, tapi nggak perlu terus kemudian basah kuyup semuanya di posisi yang terkena najis. Perhatian seperti itu Pak. Tidak harus dalam keadaan darurat. Cuma itu tadi, kalau tidak dalam keadaan darurat atau tidak dalam keadaan kebutuhan, lebih baiknya membasuh. Nah, gitu loh. Jadi diperbolehkannya tidak harus dalam keadaan darurat. Meskipun dalam keadaan nggak ada apa-apa, boleh. Nah, kalau dalam keadaan darurat atau dalam keadaan memang kebutuhan, maka ada posisi, ada satu kondisi yang lebih baiknya mengusap khuf, tidak membasuh kaki, gitu. Udah? Di mana kita yang pakai sepatu boleh sholat, di mana yang tidak pakai sepatu tidak boleh, namanya di masjid. Walaupun duduk kita sudah sempurna pakai sepatu, tadi kan belum ada larangan tempatnya, kan? Dia masuk masjid. Ketika memakai khuf, ya Pak ya. Ketika memakai khuf, wudhu sudah beres, ya kan? Kemudian masuk ke masjid atau masuk ke mushola. Ya kita tetap memperhatikan hakul masjid wal mushola. Itu tetepan, ya kan?
Nah, kalau di situ pada prakteknya itu memang dapat mengotori, ya kaidahnya umum ya nggak boleh namanya mengotori masjid, ya kan? Namanya mengotori musola. Kalau di situ bersih, boleh-boleh saja. Tapi pantas enggak? Lo kan gitu. Kita harus memakai apa itu namanya etos, etika. Masuk pakai sepatu, bukan cuma kaos kaki loh. Itu sepatu. Tiba-tiba masuk pakai sepatu boot. Sholat di belakang ilmu kan lucu. Bahkan termasuk mengganggu kekhusyukan orang lain kan gitu kan. Cuma pada beratnya tetap kalau dalam urusan sah tetap sah, tapi dalam masalah pantas enggaknya harus tetap kita lihat-lihat. Nah, sholat ditutupi pusar sampai lutut, bagi laki-laki sah enggak? Sah. Ya tapi pantas enggak? Kan kembalinya kan gitu lagi. Tapi pantas enggak? Cuma fikih ya gitu, sah. Karena apa? Mengambil di posisi yang paling minim. Umpama ada orang punyanya cuma sarung doang, kan gitu. Nah, oleh karena itu, kalau memakai khuf tadi masuk ke masjid, masuk ke musola, kalau kotor jelas nggak boleh. Kalau nggak kotor ya nggak pantas. Secara etika, secara adab. Kalau secara fikih sah-sah saja, gitu, sah-sah saja. Tapi kan fikih kan ya ada masalah halal haramnya atau fardunya wajibnya, ada masalah sunnahnya, makruhnya, bahkan haramnya. Gimana Pak Ji? Cukup? Ibu-ibu nggak ada yang tanya? Nggak ada yang tanya? Ya, Empat setengah kilo. Ini keliling di situ apa bukan 1 kilo apa 4 kilo atau 3 kilo atau memang semuanya 4 kilo. Berarti hitungannya kan 1 kilo, 1 kilo. Berarti itu kan yang jarak 4 kilo. Jarak 4 kilo sana 4 kilo setengah. Sana 4 kilo setengah. Jadi iya gitu. Bukan. Jadi apa itu namanya kiranya ke sana 4,5 kilo, kalau ke arah sana 4,5 kilo, ke arah belakang atau ke arah sana lagi 4,5 kilo. Maksudnya kalau lebih daripada itu maka tidak harus untuk dicari, tidak harus untuk diambil meskipun ada, meskipun. Ya cukup. Marilah kita kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita kaji benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya apabila banyak kurangnya banyak salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.